Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Chief Equity Officer Jasa Utama Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Kris. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore Mas David. Baik Mas David. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Selamat tahun baru sebelumnya. Memasuki hari kedua di perdagangan di 2022, penguatan masih terus berlanjut dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.720. Dan meskipun posisi ini tidak mampu dipertahankan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Pak Kris, cukup banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Kris, dengan penguatan yang terjadi dalam 2 hari perdagangan terakhir. Apakah January Effect sudah terjadi ini atau ini hanya penguatan sementara saja setelah sebelumnya di penghujung tahun 2021 indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya untuk di awal Januari ini, jika dikatakan apakah ini efek dari Januari efek, saya masih belum melihat ya. Ini masih hanya euforia di saat setelah selesai dari liburan, orang kembali masuk ke market dengan uang sisa yang ada, mereka kembali masuk lagi untuk membeli saham-saham yang ada. Jadi kalau kita lihat secara volume masih belum terlalu besar ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, sehingga kita juga melihat ini area 6.700 adalah area resistance yang cukup kuat, di mana sesi kedua kembali ditutup di bawah 6.700, sehingga menurut saya ya memang IHSG masih cenderung akan sideways dulu, range di 6.500-an sampai di 6.700-an, seperti itu Mas David. Baik, tapi dari pandangan Anda ketika window dressing tidak terlalu signifikan di Desember 2021, bagaimana dengan peluang January Effect di awal tahun 2022 ini? Ya, kalau kita dilihat sebenarnya market atau investor masih menunggu ya, karena sekarang juga masih cukup banyak isu negatif ya, seperti penyebaran di Omicron di Amerika yang cukup signifikan, lalu ada mulai masuk di Indonesia juga sudah mulai terdeteksi penyebaran virus Omicron. Ini juga menjadi salah satu sentimen negatif, ditambah juga seperti yang terakhir baru-baru ini pembatasan ekspor dari batu bara itu ya. Jadi memang menurut saya investor masih cenderung wait and see ya, walaupun Desember kemarin tidak terlalu signifikan untuk window dressing-nya, dan di Januari kita melihat juga kemungkinan ya IHSG akan cenderung lebih wait and see ya kalau dilihat seperti itu. Artinya penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini dan perdagangan kemarin ini cukup wajar, Pak Kris, setelah koreksi sebelumnya. Ya, kalau menurut saya ini merupakan kenaikan yang memang disebabkan karena koreksi yang kemarin di akhir Desember yang tidak sempat naik ya, dan ini juga di saat market baru mulai lagi dan orang baru selesai liburan lagi, jadi kelihatan memang dana-dananya mulai kembali masuk. Tetapi apakah ini mulai untuk IHSG kembali naik ke atas di January Effect yang mungkin mengakibatkan IHSG ke area 7.000, saya masih belum melihat ya. Kita masih wait and see, terlebih dari penyebaran virus Omicron juga ya yang penting. Seperti itu. Baik, Pak Kris, dari sisi pergerakan sektoral, hari ini dipimpin oleh teknologi. Ada Buka, Pak. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari listed companies update kami yang sudah disampaikan tadi, aksi korporasinya terhadap PBHI ini tampaknya menarik juga perhatian dari para investor. PBHI hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Kemudian Buka setelah mengalami koreksi di bawah level 500-an, hari ini juga mengalami penguatan yang signifikan. Bagaimana Anda melihat kedua saham ini di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian juga dari sisi jangka pendek untuk esok hari ataupun untuk jangka menengah? Ya, kalau kita lihat yang pertama dari Buka kalau kita lihat dari sisi IPO sendiri, sejak IPO Buka ini terus mengalami penurunan ya, bahkan harganya sudah hampir 50% koreksi dari harga IPO-nya, sehingga memang jika dilihat memang saham Buka ini sudah cukup murah ya, ditambah karena ada isu dari membeli masuk ke dalam bank BBHI ya, sehingga nanti kalau bank nanti akan masuk sebagai banknya Bukalapak ya, ini menjadi isu yang cukup positif di tengah pasar juga menanti
setelah IPO penggunaan dana dari Bukalapak itu sendiri akan digunakan untuk apa. Dan ternyata di sini mulai terlihat mulai membeli bank BBHI, sehingga investor jadi melihat oh ternyata ada hasilnya ketika Bukalapak mengalami IPO gitu. Nah, untuk BBHI sendiri memang tema di tahun 2021 kemarin bank-bank mini semua masuk kepada merger dan acquisition ya. Itu yang mengakibatkan bank-bank mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, BBHI memang kebetulan terlihat di tahun 2002 ada sentimen merger and acquisition ini, sehingga memang ya sentimen ini yang mengakibatkan biasanya bank-bank mini itu akan cenderung naik gitu. Karena ini yang mengakibatkan yang mengangkat bank-bank mini di tahun 2021 kemarin naik. Baik, secara teknikal untuk jangka pendek buka menguat di 17,92%, Pak Kris, ditutup di level 500, masih cukup jauh dengan level IPO yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk besok ini kemana arah dari saham buka? Anda masih rekomendasikan atau tidak? Ya, karena buka baru 1 hari mengalami kenaikan ya di sepanjang tahun yang terus mengalami penurunan, menurut saya masih terbuka ruang yang cukup lebar ya untuk buka masih mengarah ke atas. Jadi target saya untuk buka mungkin sementara ini swingnya ke area 600 ya terlebih dahulu seperti itu. Cukup banyak dari investor yang terjebak di harga IPO dengan koreksi yang cukup dalam meskipun hari ini mengalami penguatan signifikan. Bagaimana rekomendasi Anda? Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Kris. Ya, mungkin seperti ini ya. Kalau memang sudah di harga sekarang ya lihat dulu posisinya. Jika posisinya mungkin baru di bawah 10% dari portofolio, ya mungkin bisa di average ya. Tapi kalau posisinya sudah cukup besar, porsinya di portofolio cukup besar, mungkin nanti ketika mengalami penguatan dan terlihat adanya koreksi yang mulai ada koreksi kecil lagi, mungkin bisa cut loss dulu ya, atau keluar dulu di area nanti mungkin di dekat-dekat 600-an, untuk nanti melihat menampung lagi di area bawah seperti itu untuk menyederhanakan komposisi dari portofolinya agar tidak terlalu berat. Oke, buka ditutup di level 500, masih cukup jauh dari level IPO yang ditetapkan beberapa waktu lalu. Hari ini menguat di 17,92%. Beralih ke BBHI ini, Pak Kris, menguat di 11,39% dan ditutup di level 8.800. Tadi dari grafis juga sudah kita sampaikan, Pak, pergerakan saham BBHI di sepanjang 2021 sampai dengan Januari di 2022. Di Januari 2021 masih bergerak di level 300-an. Posisi saat ini di 8.800. Seberapa besar Anda melihat penguatan yang terjadi terhadap BBHI sampai sejauh ini? Ya, jika kita lihat dari 300 sekarang di area 8.000, mungkin sudah meningkat lebih dari 20 kali ya harga sahamnya. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah resikonya juga cukup besar jika masuk ke saham ini. Tetapi secara jangka pendek, karena memang isunya masih cukup bagus, mungkin ya selama investor mempunyai area batas untuk cut loss dan mereka sadar berapa banyak yang akan dibeli, mungkin ya masih cukup menarik di tengah kondisi IHSG yang cenderung tidak menentu ini ya, seperti itu. Anda melihat proyeksi dari bank-bank digital di 2022 masih akan terus berlanjut tidak, Pak? Untuk bank digital seharusnya masih akan terus berlanjut. Cuman nanti yang perlu diperhatikan adalah bank-bank digital mana yang kemarin ada isu merger dan akuisisi. Tentu yang akan dilihat adalah proyeksi ke depannya apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh para investor. Nah, untuk bank-bank yang belum mengalami merger dan akuisisi, mungkin ya akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika ada isu merger dan akuisisi yang masuk ke area bank tersebut. Jadi di tahun 2022 karena masih area pemulihan ekonomi, ya saya melihat ini masih ada. Baik, ada BBHI, kemudian juga ada Buka, listed company saham kami untuk hari ini, dan juga kedua saham ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan cukup menarik perhatian dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini. Rekomendasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita bergeser ke sektor lainnya, Pak Kris, pertambangan batubara terkait dengan larangan ekspor di Januari di 2022 ini tampaknya sudah ada titik terang tadi untuk kesepakatan pemenuhan DMO di dalam negeri, dan hari ini saham-saham pertambangan batubara juga berbalik arah mengalami penguatan. Dan kebetulan ada penanya masuk, Bapak Susilo yang ada di Blitar, seberapa jauh pengaruh pembatasan ekspor batubara pada harga saham PTBA dan juga ITMG ini
dengan pembalikan arah yang terjadi di perdagangan hari ini, Pak Kris? Ya, untuk pembatasan ekspor sendiri kalau kita lihat ya sebenarnya ada dua sisi. Sisi pembatasan itu secara jangka pendek tentu akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang biasanya ekspor akan cenderung menahan untuk tidak ekspor. Dan yang kedua, dengan adanya pembatasan ini tentu supply dari batu bara sendiri di dunia akan cenderung berkurang sehingga akan menaikkan harga batu bara itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ini adalah plus minus ya ketentuannya. Jadi kalau kita lihat tujuannya adalah untuk memenuhi penggunaan dari PLTU dalam negeri. Nah, penggunaan PLTU dalam negeri batu baranya itu tidak sebanyak yang diekspor. Jadi memang dengan adanya concern beberapa perusahaan mungkin akan memfokuskan lebih kepada PLTU. Nah, sisanya tentu yang akan dapat diekspor. Jadi kalau kita melihat dengan adanya sisi ini, kalau saya lihat justru penurunan dari harga saham batubara sendiri yang merupakan suatu kesempatan ya, karena di sisi lain harganya tentu akan meningkat dan at least penjualan batubaranya juga akan tetap lancar. Oke. Seperti itu. Respon yang terjadi pada perdagangan kemarin hanya shock sesaat saja begitu, Pak Kris? Ya, betul. Baik, menarik. Dan jawaban dari Pak Susilo yang ada di Blitar, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan